Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpah rahmat Taufik Sri Jualan, sehingga kegiatan sosialisasi pembebasan budaya positif di SD Negeri Sanur Kupai dan SD Negeri Telok Rabu 21 Agustus 2024 dapat kita laksanakan dengan baik. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Telok, yang kami hormati ibu-ibu SDN 1 Sanur Kupai dan SDN Telok. Pada hari ini kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Happy yang telah bersedia bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan adanya pementasan ini kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu kami mohon kepada Bu Happy sebagai narasumber sekaligus Kepala SDN Telok untuk bisa menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sanur Kupai. Selamat pagi. Baik, saya mohon izin ya berdiri di sini. Terima kasih juga atas kesempatan dan waktunya. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama di sini dalam sosialisasi pembebasan 2024, di mana sosialisasi pembebasan ini adalah salah satu tugas kami dalam pendidikan guru penggerak untuk mengimbaskannya di SD sekitar. Nah, jadi saya mohon izin berdiri di sini. Saya mohon partisipasinya secara aktif dan semoga juga kita dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu dulu untuk kita santai saja ya. Ya, kita akan breaking. Siapa yang bisa mimpin? Ada? Alvin, tahu nggak? Alvin, breaking. Ibu Rita mungkin bisa, Bu. Yang barang deh ya, tahan naik kan? Iya. Bu Rita bisa. Yang kayak WhatsApp ya? Oh ya, ada. Ada lagu. Ada. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan-bulan kita berpundar, kanan kiri atas bawah kita berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara bikin. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat berikan licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa.
cantik. Wow, luar biasa sekali. Nanti saya tunggu lagi ice breaking selanjutnya ya. Budaya positif. Ya, saya minta satu orang bacakan Budaya positif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan menciptakan lingkungan yang kondusif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya, baik itu sekolah, keluarga, komunitas, atau tempat kerja. Dalam budaya positif, fokus utama adalah pada kekuatan, potensi, dan nilai-nilai positif yang dimiliki setiap individu. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Sana. Ya, budaya positif, sekali lagi saya ulang, budaya positif adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan bagi orang yang terlibat di dalamnya, baik itu di lingkungan sekolah, di sekolah kita ini, keluarga, komunitas, atau tempat kerja. Dalam budaya positif, fokus utama kita adalah pada kekuatan, potensi, dan nilai-nilai positif yang dimiliki individu. Oke, lanjut ya. Contoh penerapan budaya positif. Misal, kalau di sekolah, satu orang, ibu. Contoh penerapan budaya positif yang pertama di sekolah, menciptakan kelas yang inklusif, memberikan pujian, mengorganisir kegiatan sosial, dan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Oke. Next, selanjutnya ibu yang di, ya bu, yang di keluarga. Silakan. Ya, Contoh penerapan budaya positif yang kedua di keluarga, menunjukkan kasih sayang, berkomunikasi secara terbuka, merayakan keberhasilan, dan menghabiskan waktu bersama. selanjutnya, ya boleh ibu itu. Di tempat kerja, menghargai kontribusi setiap individu, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, dan mendorong pengembangan diri. Nanti mic-nya jalan terus ya biar semua kena. Oke. Kita lihat ada 3 penerapan budaya positif yang pertama itu di sekolah. Nah, di sekolah itu kita menciptakan kelas yang inklusif, memberikan pujian kepada anak-anak atau sesama kita boleh mengkoordinasi kegiatan sosial. Misalnya, bisalah Jumat berkah, lalu kita mengadakan misalkan di sekolah kita pakumpai, bisa nggak lah? Anak Nah, kemudian melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam pengambilan keputusan kita dalam ruangan, siapa anak-anak yang bisa jadi ketua kelasnya, bendaharanya. Nah, maka di situ mereka akan mengambil keputusan. Ya. Kemudian di keluarga. Nah, di keluarga ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini pasti sudah mengimplementasinya atau menerapkannya ya. Pasti sudah ini. Menunjukkan kasih sayang, berkomunikasi terbuka, dan merayakan keberhasilan dan menghabiskan waktu bersama. Nah, itu. Kemudian yang di tempat kerja, seperti di tempat kerja kita ini, menghargai kontribusi setiap individu. Seperti tadi ibu bertiga tadi sudah memberikan kontribusi untuk kita. Mereka mau membawakan speaking. Jadi itu kita ucapkan terima kasih ya Bu ya, terima kasih sekali. Kemudian kita ciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan mendorong pengembangan diri. Pengembangan diri ini seperti apa Bu Happy atau gimana nanti di pengembangan diri? Pengembangan diri ini saya lihat kalau di grup KKG kita itu sering bagikan postingan. Diklat 32 JP sekian waktunya sekian ada Bapak Ibu sering bagikan. Nah, itu termasuk kegiatan pengembangan diri kita. Jadi pengembangan diri kita ini tidak hanya di
IHT secara luring tapi bisa daring. Sekarang kan kita ngambil sertifikatnya sekarang bisa lewat daring dalam jaringan ya. Sudah. Kemudian itu sekarang kan yang lagi di ini yang dalam tahap rencananya Bapak Ibu mau mengadakan IHT. Nah itu termasuk dalam kegiatan mendorong pengembangan diri. Ya, oke Bapak Ibu lanjut, gitu ya. Nah konsep budaya positif ini mempunyai konsep, ada 8 konsep. Ya, saya minta Ibu yang selanjutnya boleh Pelajaran, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini ada 8 ya. Kita coba yang pertama, apa sih perubahan paradigma dalam pembelajaran? Oke, kita lihat. Oke, Pip, bisa dibaca Bu Alfie. Jadi Perubahan paradigma dalam pembelajaran. Perubahan paradigma baru dalam pembelajaran adalah sebuah upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih relevan, menarik, dan berpusat pada siswa, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Jadi perubahan, saya ulang lagi, perubahan paradigma baru dalam pembelajaran adalah upaya itulah usaha kita guru, bukan hanya usaha kita guru, usaha kita bersama. Bagaimana kita berkolaborasi itu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan. Misalnya gimana Bu Happy? Misalnya kan sekarang ini Bapak Ibu sudah terhadap relevan itu maksudnya perubahan kita terhadap kurikulum. Nah sekarang kan kurikulum kita sudah kurikulum merdeka, artinya kita sudah relevansi dengan kurikulum tersebut. Kemudian ciptakan pembelajaran yang menarik. Nah saya kemarin ada lihat itu mendampingi Ibu Alvin kemarin, salah satunya dia membuat video pembelajaran, kemudian dia membuat media pembelajaran. Nah itu termasuk menarik. Jadi supaya siswa itu jangan bosan dan berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa sehingga mereka dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Misalkan sekarang dia lemah di matematika, belum tentu dia lemah ya, di lainnya. Dia punya pasti setiap, iya benar sekali Bu. Jadi setiap kita individu atau setiap kita manusia ini kita mempunyai potensi diri masing-masing. Gitu. Jadi Tuhan itu maha adil ya Bapak Ibu ya. Dia memberikan potensi kita, misalkan kita kurang di sini, dia pasti ada. Contoh ya, saya di sini kalau saya disuruh, kalau laki-lakinya keunikan dari beliau gitu lah, ada potensi yang ada di situ. Kalau disuruh saya misalkan ya, saya sendiri itu pasti saya nggak bisa. Jadi dari Bapak Ibu ini saya yakin dan percaya ada, cuman masih belum digali saja, masih belum bisa kita telusuri saja. Nah itu keunikan dari Bapak Kepala Sekolah kita ya, dia punya potensi itu. Nah jadi Bapak Kepala Sekolahnya punya, pasti Bapak Ibu guru di sini juga punya. Saya yakin dan percaya itu, karena Tuhan itu maha adil. Oke, selanjutnya ya, disiplin positif. Siapa di sini yang sudah mengerjakan PMM-nya? Ada? Ibu Bella. Ibu Bella kemarin ada nggak ngambil yang ini? Disiplin positif? Oh belum ada. Ada yang sudah membuat aksi nyatanya di PMM tentang disiplin positif? Belum ya? Oke. Oh iya, boleh. Silakan selanjutnya Ibu baca Bu Sehan. Iya Bu Sehan.
disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pendidikan dan membimbing seseorang, terutama anak-anak yang bertujuan untuk membangun karakter positif tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Fokus utama dari disiplin positif adalah pada perkembangan kemampuan diri, tanggung jawab, dan empati. Oke, kita kasih hapus dulu yuk buat ibu sehat. Disiplin positif ini dalam mendidik dan membimbing seseorang, terutama anak-anak, bertujuan untuk membangun karakternya, karakter positif, tanpa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya. Fokus utama disiplin positif itu adalah pengembangan kemampuan diri dan tanggung jawab dan empati. Jadi kita bangun karakter siswa ini supaya lebih positif. Karakternya misalkan, saya punya pertanyaan. Kalau ibu-ibu di sini mau anaknya yang jujur atau pintar, saya mau bertanya, tolong kasih pendapat ke kita semua. Siapa yang berani? Mau anaknya pintar atau disiplin? Maaf, jujur atau pintar? Boleh kasih pendapat buat saya nanti dong. Kita kasih hapus dulu dong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau saya berpendapat, saya memilih anak saya yang jujur. Karena jujur, sikap jujur itu akan menentukan karakter anak, terutama dalam pekerjaannya sehari-hari atau kegiatannya sehari-hari. Karena jujur itu tidak semua dimiliki oleh kita. Nah, kecuali orang yang memang akhlaknya baik, maka perilakunya baik. Itulah jujur. Ada yang lain? Kita kasih hapus dulu. Ada yang lain bisa menambahkan? Ada? Oke, cukup ya. Jadi bilang ibu Siti Jati, dia lebih memilih jujur. Benar apa yang dikatakan beliau, karena jujur itu merupakan karakter. Buat apa jujur kalau buat apa pintar kalau tidak jujur? Iya, benar sekali. Benar ya, benar. Oke, kita kasih aplaus lagi. Jadi penjelasannya nggak usah saya jelas lagi, sudah dijawab oleh Ibu Siti Jati. Jadi selanjutnya, next, nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah kualitas karakter yang kita hargai dalam diri kita sendiri dan orang lain, seperti kejujuran, kebaikan, keberanian, dan kasih sayang. Nilai-nilai kebajikan ini menjadi pedoman dalam perilaku dan mengambil keputusan. Nah, kita selanjutnya yaitu nilai kebajikan. Nilai kebajikan, saya ulangi lagi, adalah prinsip moral dan etika yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan manusia. Ini adalah kualitas karakter kita yang kita hargai dalam kita sendiri dan orang lain, seperti kejujuran, kebaikan, keberanian, dan kasih sayang. Nilai-nilai kebaikan ini menjadi pedoman dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan ya, kebajikan yang termasuk tadi di konsep budaya positif, yaitu bisa kita lihat sepertinya kejujuran, kebaikan, keberanian, dan kasih sayang. Nilai kebajikan ini menjadi pedoman berperilaku untuk kita mengambil keputusan.
berpedoman pada nilai kebajikan. Oke Bapak Ibu, kita ice breaking lagi yuk. Siapa yang mau? Nah, siapa yang mau untuk ice breaking? Oke, nanti Bapak Ibu siapkan ya. Nanti saya yang bawa dulu sini. Ayo kita berdiri lagi. Pernah dengar lagu nggak? Panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, saya sudah tahu. Itu siapa yang lagi PPG di sini? Pasti sudah tahu itu. Ya. Nah, buat Bin ya. Buat Bin sudah berapa tahun bisa nggak ingat lagi dia? Ingat ya Bu ya? Enggak. Oke. Jadi tangannya panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, saya sudah tahu. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, saya sudah tahu. Oke, sekarang kita balik ya. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Jadi nanti aba-abanya ditukar. Ya. Oke, ya. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, panjang. Kalau misalnya disuruh dihukum nih busana yang pertama yang bisa lihat. Oke, konsekuensi kita ya kalau ada yang kurang tepat melakukan apa-apanya nanti dia mimpin di depan ya. Oke. Ya. Panjang, pendek, panjang. Ayo bersama. Ya. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, saya sudah tahu. Oke, nggak ada yang maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Manusia. Awet kan? Ya, oke, Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal yang sangat penting bagi setiap individu untuk bertahap hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Ada pembagian tahap-tahap kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahap hidup, kesenangan, kebebasan. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu. Kita kasih hapus dulu buat Ibu Siti Jati. Jadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi jadi 5. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian ada untuk bertahan hidup, ada kesenangan dan kebebasan. Itu 5 kebutuhan kita ini. Kebutuhan saya sama dengan Bapak Ibu semua. Saya ada 5, Bapak Ibu juga ada 5. Oke, kita lihat lebih jauh lagi. Nah, kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Semua kita butuh makan nggak? Pasti. Semua kita butuh rumah nggak? Pasti. Kita perlu sehat juga? Perlu.
nita juga sehat, laku ita begawi, laku ita anu keren, hendak kumangkan karena kesehatan adalah segalanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa diterima untuk kebutuhan yang diterima. Silakan dibaca Ibu Bella. Dari kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima dalam kurung kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalkan kita bergabung di suatu komunitas ataupun di kelompok, pasti kita ada rasa yang mau diterima nggak kita di sini? Nah, pasti ada kan? Nah, itu termasuk kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang. Saya mau tanya, di sini siapa yang gak mau disayang suaminya? Alpin kah? Bu Alpin kah? Kalau Bella, ayo Bella mau nggak? Kalau nggak disayang anunya, pacarnya, atau orang tuanya? Kalau Bu Rita mau nggak disayang suaminya? Tawan kindai lah, tidak nyayang lah. Nah itu kan termasuk kebutuhan kita lah. Uras kita tuh pasti butuh kasih sayang. Kemudian rasa untuk diterima. Nah ya dihargai, tepat sekali Ibu Siti Jati. Nah, jadi itu. Kemudian yang selanjutnya, yuk Ibu Rizka. Boleh dibacakan. Berikutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Oke. Nah tadi Bapak Ibu tepuk tangan tadi itu termasuk kita menghargai teman dan kita memberi rasa apa Bapak Ibu? Tepuk tangan. Iya benar sekali. Kemudian yang selanjutnya saya mau memperjelas lagi penguasaan kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan kita. Nah di sini kan Bapak Ibu sudah, saya dengar tadi sudah ada yang sertifikasi. Nah, kan di sini, iya di sini memang banyak saya dengar yang sudah sertifikasi. Nah jadi kan Bapak Ibu punya gelar SPD GR ya sekarang yang kata ini GR. Itu termasuk pengakuan GR ya GR ya kalau saya nggak salah ya. Jadi Bapak Ibu GR bukan GR yang maksudnya yang anu enggak sama ya. Ini termasuk kompetensi dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mempunyai kemampuan kompeten, makanya dikasih gelar. Saya juga Bapak Ibu sudah sarjana, dikasih itu ada kompeten. Kemudian menjadi terampil. Kenapa jadi terampil? Di sini saya dengar ada yang bisa nari ya. Nah, jadi guru nari, upaya. Kalau saya lihat sering di postingan itu, saya lihat di SD Bakupai kemarin persiapannya, waduh sungguh luar biasa kemarin tariannya dari sini. Anak-anak sudah berjeret begitu luar biasa ya Bapak Ibu guru di SD Bakumpai. Tepuk tangan dulu dong. Iya, saya kemarin lihat postingannya, waduh mantap sekali. Jangan yang pula jangan sisa
kapire anda unda yang tu pawai itu mula anak aja kayak aku tenda kumba. Abi malam itu betul. Saya melihat kalian itu jadi sangat bersemangat sekali gitu nah. Waktu itu terburu-buru itu luar biasa sekali. Bukan hal yang mudah itu, ya. Bukan hal yang mudah. Penarinya sampai sana saya lihat bukan hal yang mudah. Jadi ya tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kemudian yang selanjutnya dihormati. Siapa yang di sini nggak mau dihormati? Nah, pasti semua kita mau dihormati. Kalau kita mau dihormati, maka sikap kita adalah saling menghormati juga. Artinya ada kata-kata bijak yang mengatakan apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu kan tidak menghargai itu, tidak menghargai kau. Nih, kata nalah. Oke, selanjutnya ya, sekarang saya mau dengar dari Bapak Kepala Sekolahnya lagi untuk kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan dalam kurung kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Pressure menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kita kasih aku dulu pada Bapak Kepala Sekolah. Tadi sebenarnya saya itu mau kasih minyak kesenangannya itu buat Bapak yang di ujung sudah didorong oleh Bapak Kepala Sekolahnya. Saking semangatnya ya, jadi kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, next. Kebebasan dan kebutuhan akan pilihan untuk bebas. Siapa yang di sini nggak mau bebas? Nah, pasti. Tapi bebas ini dalam tanda kutip. Tidak bisa bebas-bebasnya lah. Tidak yang sebebas-bebasnya. Di sini ada kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan. Misalnya, kalau kita memilih legislatif, kita memilih sesuai dengan hati nurani kita. Atau kita memilih, aku tuh nggak pekerjaan begitu, aku ini, kita memiliki pilihan. Misalnya, aku tuh karen, misalnya Bella, aku nanti mau memilih pasangan hidupku ini, ya, itu kan namanya pilihan. Ya, setiap kita pasti mau mempunyai kebebasan untuk akan pilihan kita, ya. Kemudian selanjutnya itu kesenangan. Siapa yang di sini mau sedih terus? Pasti enggak ya? Ya, pasti kita senang ya. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah mencari kesenangan. Misalnya tadi kita baru saja bawa es krim, tapi kita senang, tertawa, bermain. Nah, bayangkan kehidupan kita ini bila tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya kita ya. Nah, jadi kita menghubungkannya dengan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi kita buat, kalau kita belajar itu intinya jangan tidak dengan senang hati, harus senang, aku senang gitu. Misalnya contohnya saya ini saja ya, kalau saya jauh. Sebenarnya saya ini paling tidak suka itu belajar matematika. Tapi karena ada mata kuliah matematika, dia mau, dia suka. Tapi saya berkaca, oh gitu, akang bukia, nana itu akang bukia. Gitu. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai dan kita untuk kita juga. Seperti itu. Selanjutnya. Ada motivasi perilaku manusia. Oh, luar biasa ini sudah jadi sedia ya ini. Tidak usah kejar-kejar mundur. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah dorongan atau alasan dibalik tindakan yang kita lakukan.
contoh motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Seorang siswa belajar keras. Motivasi intrinsiknya adalah keinginan untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya adalah harapan orang tua untuk mendapat nilai bagus. Lanjut, Bu. Ya, lanjut Pak. Seseorang berolahraga secara teratur. Motivasi intrinsiknya adalah cinta pada olahraga. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya adalah keinginan untuk memenangkan kompetisi. Seorang karyawan bekerja dengan rajin. Motivasi intrinsiknya adalah rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya adalah gaji dan bonus. Tangan dulu buat Bapak. Iya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada dorongan atau alasan tindakan yang kita lakukan. Contoh, seorang siswa belajar keras. Intrinsik ini berarti in. Iya, tepat sekali. Kalau maksudnya ekstrinsik dari luar. Oke. Aduh, kita sekali nih pas udah dulunya. Jadi begini lah. Aku jadi ketawa Eben. Jadi luar biasa sekali ya, tepuk tangan dulu, hapus dulu. Luar biasa ya, Bu, Bapak Ibu ini. Oke. Ini dari dalam contohnya, misalnya keinginan untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan kalau motivasinya harapan orang tua untuk mendapat nilai bagus. Kemudian seseorang berolahraga secara teratur. Nah, motivasinya apa? Misalkan dari dalam ya, kalau dari dalam akan sehat untuk kesehatan atau cinta terhadap olahraga tersebut. Nah, sedangkan motivasi dari luarnya keinginan untuk memenangkan kompetisi. Coba saya ingin bertanya lagi ya. Saya minta contoh atau kasih pendapat atau kasih contoh dong untuk kita motivasi intrinsik dan ekstrinsik di kehidupan kita sehari-hari. Coba siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan atau berbagi praktik baiknya untuk kita? Atau berikan contohnya? Ya Bapak itu ya. Bapaknya kalau dengar suara Bapak ini saya kayak dengar suara Ustadz itu ya, suaranya berkarakter sekali suaranya saya dengar. Bisa kan Pak? Berbagi untuk kita Pak? Ya, contoh misalnya seseorang yang rajin ibadah. Jadi motivasi intrinsiknya dia mendapat ketenangan jiwa dalam setiap ibadah. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya dia mendapatkan kerajinan dalam motivasi dalam hidupnya agar tetap rajin dalam menjalani hidup. Oke, tepat sekali. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi kalau seperti ini materi kita cuma habis saja ini. Sudah ngerti Bapak Ibunya. Oke, lanjut ya. Seorang karyawan dengan rajin bekerja, motivasi intrinsiknya adalah rasa tanggung jawab terhadap gaji. Sedangkan motivasi ekstrinsiknya adalah gaji dan bonus. Selanjutnya kita masuk di posisi kontrol. Oke, lanjut di ibu yang di depan ini. Biar kita sama-sama aktif ya. Pegang mic semua. Posisi kontrol guru yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol guru, sekali lagi saya ulangi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita ke 5 posisi kontrol guru ini secara umum ini ya Bapak Ibu ya, yang sering kita jumpai di lingkungan sekolah kita, yaitu
satu penghukum. Guru menggunakan fisik atau verbal untuk mengendalikan perilaku. Contohnya, ini contohnya saya ya. Nah, itu maksudnya penghukum. Ikaw ano na prasibisi matulang. Ini contohnya saya ya, tapi enggak lagi setelah saya belajar budaya positif ini saya mendapatkan hidayah dan bertobat. Enggak lagi. Saya tidak percaya Bapak Ibu di sini enggak seperti saya maksudnya ya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini menurut Gould and Industrial menciptakan perasaan bersalah pada siswa untuk mengubah perilaku. Membuat rasa bersalah. Misalnya, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu ibu sampai dihukum. Mati kamu. Itu saya dulu. Nah, tapi sekarang, ya. Tapi saya tidak percaya Bapak Ibu di sini, ya. Itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah, merasa apa gitu. Dengan kita memponis dia, jadi membuat rasa bersalahnya itu jadi melekat di hatinya seperti itu. Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga menjadi teman atau friend, teman ya. Guru berusaha menjadi teman bagi siswa, mengabaikan aturan dan batas. Ini sering kita jumpai, mungkin gimana sering? Nah, ada Bapak Ibu yang di sini? Ada pernah melakukan itu? Ya, nggak apa-apa kalau pernah. Nanti kita sama-sama menerapkan budaya positif ini nggak lagi ya. Iya, dengan belajar budaya positif ini, 5 posisi kontrol ini nggak lagi. Oke, selanjutnya pemantau. Guru hanya mengamati perilaku siswa tanpa mengambil tindakan yang berarti. Dilihat bayang, anak dulu lagi anak. Kedua itu ya anak itu ya. Ayo, andai aku main dalam ini dua sih. Jadi saya dulu itu seperti itu. Sekarang enggak lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan jadi pemantau. Sekarang ya nomor 5, manajer. Guru berperan sebagai pemimpin kelas, menetapkan aturan, memberikan konsekuensi, membangun hubungan positif dengan siswa. Siapa yang sudah menjadi poin yang nomor 5 ini? Pasti kita semua, ya enggak? Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya tidak percaya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini pasti pilihannya nomor 5. Ya, guru yang berperan sebagai pemimpin kelas, menetapkan aturan kelas, memberikan konsekuensi dan membangun hubungan positif dengan siswa. Oke, selanjutnya itu ya, ingat 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang di sini. Kita mau jadi guru yang mana? Saya yakin dan percaya pilihan Bapak Ibu adalah nomor 5. Tapi nomor 5 itu yang kampanye itu lah. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Siapa tahu di sini keyakinan kelas dan siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Belum ya? Hal baru ya. Keyakinan kelas. Ada ya? Coba angkat tangan yang buat di kelas. Oke, kasih mikrofonnya ke Ibu. Yang Bu Alvin, coba Bu bacakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah perangkat nilai baik guru maupun siswa. Ini adalah fondasi moral dan etika yang menjadi pedoman dalam berinteraksi dan belajar. Contoh, kami percaya pada pentingnya kejujuran dalam setiap tindakan. Terima kasih, kita kasih hapus dulu. Oke, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini
Bu bisa nggak ini kita buat di dalam ruang kelas 6 ini bisa ya? Bisa tapi yang namanya dia ada peraturan kelas sudah bersih, kemudian apa lagi? Jadwal pelajaran oke. Apa lagi? Ya. Ruang kelas, perangkat kelas, struktur kelas, kemudian perjanjian tata tertib kelas. Tadi ada tata tertib kelas, perangkat kelas, kemudian jadwal lah, jadwal keren banyak dulu, kate lah, ya adalah jadwal pelajaran, kemudian. Nah kalau mau tambah jreng lagi, tambah oke lagi, kita buat keyakinan kelas sama kesepakatan. Iya benar sekali. Sampai sudah membuat kesepakatan kelas. Ada, mantap lah. Tepuk tangan dulu dong. Segak, mantap. Sudah buat kesepakatan kelas, kemudian buat lagi Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Nah keyakinan kelasnya itu contohnya misalnya seperti ini, kita membuat keyakinan kelas. Kami percaya pada pentingnya kejujuran dalam setiap tindakan. Kalau kesepakatan kelasnya apa? Misalkan ya. Itu real nggak? Nyata nggak Bapak Ibu kita siswa menerapkannya? Sebagian ya nggak apa-apa. Namanya juga bertahap ya. Bertahap sama kami juga semua bertahap ya. Kalau keyakinan ini dibuat nilai-nilai kebajikannya seperti kejujuran kan termasuk nilai kebajikannya, kemudian tanggung jawab juga merupakan nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas tambah lagi satu nanti. Jadi Bu Happy gimana kita buat keyakinan kelasnya? Itu Bapak Ibu bisa bersama-sama menyusun keyakinan kelasnya itu dengan siswanya. Kita buat dulu, kita urutkan dulu nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikannya seperti tadi kejujuran, nilai kedisiplinan, oke. Lagi, iya. Saya tadi dengarnya bisik-bisik, tapi benar juga nyari-nyari lagi. Bu Alvin, benar loh Bu Alvin, malu-malu lagi Bu Alvin ya. Oke, ya. Kita daftarkan dulu nilai-nilai kebajikannya, baru kita susun kalimatnya seperti nilai kebajikannya kejujuran kan. Jadi kita buat kalimat keyakinan kelasnya. Kami percaya pada pentingnya kejujuran dalam setiap tindakan. Bagaimana menyusun keyakinan kelas itu? Bisa nggak sampai 5 atau 4 kalimat? Boleh. Yang penting kita bisa menerapkannya. Biar kalau 10 mereka belum menerapkan, ya udah. Oke, isu tapi boleh kita menerapkan bagi kelas. Oke, selanjutnya Islam. Yang terakhir di segitiga race. Oke, Ibu yang pakai ya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah konsep dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka tanpa harus mencari hukum. Ini adalah pendekatan yang lebih berfokus pada kebaikan dan pertumbuhan daripada hukuman. Segitiga restitusi berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan tumbuh. Bapak Ibu pernah dengar segitiga restitusi? Pernah dengar? Baru di sini ya? Iya. Bertujuan untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka, apa yang mereka perbuat, tanpa harus merasa dihukum. Ini adalah pendekatan yang berfokus
pada perbaikan dan pertumbuhan daripada hukuman. Segitiga restitusi ini juga berlandaskan pada prinsip bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah dan bertumbuh. Ini ada 3 langkah segitiga restitusi ini. Yang pertama, silakan dibaca. Ibu sehat. Udah kita nggak? Sisi lain. Tiga langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuan memastikan siswa merasa dihargai dan bernilai terlepas dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Cara yang pertama, ingatkan siswa akan kualitas positif mereka. Misalnya, saya tahu kamu biasanya anak yang sangat bertanggung jawab. Yang kedua, tekankan bahwa semua orang membuat kesalahan dan itu adalah bagian dari proses belajar. Yang ketiga, sampaikan bahwa kesalahan bukan cerminan dari diri mereka secara keseluruhan. Ini 3 langkah segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Misalkan apa sih fungsinya segitiga restitusi ini? Nah, segitiga restitusi ini adalah bila kita menemukan kejadian-kejadian atau kasus-kasus di sekolah. Misalkan ada siswa yang membuang sampah sembarangan, atau apa lagi? Coret-coret dinding. Kemudian apa lagi? Saking kreatifnya ya Bapak Ibu ya, coret-coret dinding. Kemudian apa lagi? Yang mencoret meja. Kreatif sekali anak didik kita nih Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Tidak mengerjakan PR. Tugas juga. Kemudian apa lagi? Masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya, yang sering kita temukan di sekolah kita ini. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Tujuannya memastikan siswa itu merasa dihargai, bernilai, terlepas dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Caranya, ingatkan siswa kualitas positif mereka. Misalnya dia tadi kan tidak mengerjakan PR lah. Kita ambil contoh kasusnya, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Jadi, nah, ini dulu. Kenapa Bu? Dia kan masih terpanggil. Jadi kita berkata-kata atau kita berkalimat, terserah aja sekalimatnya seperti apa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini bisa membuat kalimatnya seperti apa supaya dia itu bisa menstabilkan identitasnya. Misalkan, nah, saya tahu kamu ini siswa yang sangat rajin atau apa sekali gitu lah. Atau saya tahu kamu bisa anak yang sangat bertanggung jawab. Awitah esa adalah kita menengah maipet iye surah memberi anak, tapi dengan supaya dia itu merasa dihargai. Nah, atau sampaikan bahwa kamu tadi tidak mengerjakan PR, itu bukan cerminan diri kamu, atau dia krekete sepunai kau kena ulu. Secara kesalahan bukan cerminan dari diri mereka atau secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya, kemudian yang kedua, memvalidasi. Bela, ibu Jati, Ibu Siti Jati. Boleh lah.
memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya mengakui bahwa kesalahan telah terjadi tanpa menyalahkan siswa secara pribadi. Caranya, gunakan pernyataan "saya mengerti" untuk menunjukkan empati terhadap perasaan siswa. Misalnya, "Saya mengerti kamu mungkin merasa frustasi karena tidak bisa menyelesaikan tugasmu." Menjelaskan dampak dari tindakan mereka tanpa menghakimi. Misalnya, ketika kamu mengganggu temanmu, mereka merasa tidak nyaman dan sulit berkonsentrasi. Oke, kita kasih hapus dulu. Yaitu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tujuannya mengakui bahwa kesalahan yang terjadi tanpa menyalahkan siswa secara pribadi. Gunakan pernyataan atau gunakan kalimat "Rajanita, saya mengerti" untuk menunjukkan empati terhadap perasaan siswa. Misalnya, "Saya mengerti kamu merasa frustasi sekali karena tidak dapat menyelesaikan tugasmu." Atau yang lebih halus lagi, apa frustasi ini? Nah, ya kata-katanya, "Saya mengerti mungkin kamu merasa apa seperti itu karena kamu tidak menyelesaikan tugasmu." Intinya itu ngepek gitu. Nah, Bapak Ibu mau ngepek bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah, tapi kita tidak menyinggung perasaannya dia. Nah, kemudian yang selanjutnya, 3. Menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan membantu siswa merenungkan tindakan mereka dan mencari solusi. Cara yang pertama, ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Misalnya, apa yang kamu pikirkan tentang apa yang telah kamu lakukan, atau apa yang kamu lakukan secara berbeda lain kali. Yang kedua, bantu siswa menemukan solusi yang positif dan konstruktif. Misalnya, bagaimana kita bisa memastikan hal ini tidak terulang lagi. Baik, terima kasih ya. Kita kasih hapus dulu. Oke. Tujuannya membantu siswa dalam merenungkan tindakan mereka dan mencari solusi. Misalkan tadi dia ada anak yang tidak mengerjakan PR. Bagaimana cara kita untuk dia tidak mengulangi kesalahannya itu lagi. Maksudnya tidak sama sekali yang langsung tidak gitu ya, perlahan-lahan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan, bantu siswa itu untuk menemukan solusinya. Bagaimana, apa sih mau dia itu sampai dia membagi tugas, atau kenapa sampai dia itu tidak mengerjakan tugasnya. Ya, kita memastikan bahwa kita bisa tindakan itu tidak terulang lagi seperti itu. Atau misalnya ada kasus dia sering mencoret-coret dinding, misalkan kita panggil Dika sini dulu sebentar ya. Dika itu loh Pak. Oke, Dika yang coret dinding Dika. Aku bikin tamang ini apa umang lagi anu coret dinding itu. Nah, aku bikin lah. Kasih aku jadi belajar segitiga restitusi itu, aku modelnya refleksi ya, merefleksi diriku Bapak Ibu. Iyo sekarang begitu anaknya kita iya Bapak Ibu, benar-benar kita jadi guru ini dituntut untuk sabar sekali ya Bapak Ibu ya, sabar. Misalkan dia mencoret dinding, nah misalnya ini contohnya ya, yang mencoret misalkan si Dika atau si A
Itu hello. Kamu mencoret itu, bukan nampak kamu mencoret itu. Misalnya, itu anak mama tulisan gitu nampaknya. Kilau kue atau bagaimana kalau kamu menulis di tempat yang tepat. Misalnya di mana misalnya di kertas karton lah dia menulis puisi karena puisi itu dikawal dari temannya puisi ini tapi dia yang menulis. Nah menulis di kertas karton atau jawi tulisan nyanyi nah seperti ini. Kalau misalkan sudah kita tempelkan di tempat ini. Nah sekarang ibu ingin bertanya bagus nggak Dika kalau meja kita ini dicoret bagus nggak? Pasti dia bilang nggak bagus bu. Iya itu bisa membuat apa Dika? Misalnya karena yang kita sering mencoret meja apa kalau kita sering mencoret meja semua orang mencoret meja maka meja ini akan terlihat berantakan. Jadi dikasih tahu kalau mencoret meja atau mencoret dinding itu membuat pemandangannya itu tidak bagus, dinding itu dilihat atau meja itu. Nah seperti itu. Memang Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi ya, perlu kesabaran, perlu apa. Tapi saya tidak percaya Bapak Ibu di sini pasti bisa perlahan tapi pasti. Saya jurah saya ketemu. Bagaimana gaul tahu? Pelan-pelan saja, alon-alon saja. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama refleksi diri kita atau introspeksi diri kita. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang lakukan. Iya. Apa beda ibu di sini? Kekurangan kita masing-masing. Kalau melihat dari ini banyak kekurangan kita dalam menghadapi murid. Pertama tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru tidak terlaksana dengan baik dalam guru. Ambil gajinya aja. Kita kasih hapus dulu, benar-benar refleksi. Tapi hal itu dulu ya. Sekarang keluar dari sini kita sama-sama iya mantap memperbaiki diri. Yo kasih hapus dulu buat saya. Kita sama-sama memperbaiki diri. Saya juga sama, kita sama memperbaiki. Karena setiap melakukan kesalahan itu adalah wajar. Setiap manusia pasti bisa melakukan kesalahan, ya pasti itu manusiawi. Jadi dengan cara apa kita sama-sama merenungnya, introspeksi dan memperbaiki. Oke. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi tadi apa yang sudah saya paparkan, silakan sana, ibu sana. Ini supaya memperjelasnya. Contoh penerapan segitiga restitusi, misalnya jika seorang siswa melupakan tugas rumahnya, guru dapat menerapkan segitiga restitusi sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Saya tahu kamu bisa siswa yang rajin. Terkadang kita semua lupa. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Saya mengerti, mungkin banyak tugas yang harus kamu kerjakan, tetapi lupa membawa tugas rumah, bisa membuatmu kesulitan. 3. Menanyakan keyakinan, apa yang kamu pikirkan tentang pentingnya mengerjakan tugas rumah, bagaimana kita membuat kamu ingat tugas rumahmu di masa depan. Ya, kita kasih hapus dulu. Ya, nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi dengan kejadian atau kasus seorang siswa itu melupakan tugas rumahnya. Jadi kita terapkan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya. Kalau yang pertama, coba saya tahu kamu biasanya siswa yang rajin. Terkadang
kita semua lupa. Misalnya Bu tahu lah tentang kita bahasa rumah benar penting sesuatu mengerti katanya ada ya penyampaian kita bahasa yang kedua memvalidasikan tindakan yang salah. Saya mengerti banyak tugas yang kamu kerjakan, tetapi lupa membawa tugas rumah bisa membuatmu kesulitan. Nah, artinya kan dia sulit kalau dia tidak. Benar sekali. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu pikirkan tentang pentingnya mengerjakan tugas rumah? Bagaimana kita bisa membuat kamu ingat tugas rumahmu di akan datang atau masa depan? Oke, selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Berdiri dulu dong. Kita ice breaking. Ya, siapa yang mau mimpin kita untuk ice breaking? Baik. Nah, kita kasih aplaus lagi yuk. Iya. Nanti minta ya Bu Jati ya catatannya buat saya. Ada lagi yang mau bawa kita dalam list breaking? Ada lagi Bapak Ibu? Siapa yang mau? Inggris. Nih, ada guru Inggris. Mantap, ada sekalian bahasa Inggrisnya lah. Ayo, tepuk tangan dulu dong. Dari tadi diam. Tadi saya bilang ice breaking tadi. Benar aja lah Bu kata-katanya Bu. Ice breaking. Oh, ice breaking. Salah nih aku menyampaikan masih baik Pak. Hello guys. Good morning. How are you today? Okay, thank you. Can you please stand up? And then semuanya silakan pegang tangan gurunya yang di depan. Angkat tangan di depan, ada depan, oke? Dan sekarang 1, 2, 3 pijat belakang tangan belakang gurunya.
biasa ya. Jadi ibu ini ngajar 1 sampai 6 ya Bu ya? Inggris. Oke. Perlu dicontoh nih. Telo harus punya juga guru bahasa Inggris. Oke. Sekarang Bapak Ibu jadi untuk sosialisasi dari komunikasi ada nggak atau ada nggak yang mau memberikan pendapat, memberikan masukan lah, terutamanya untuk saya berikan masukan. Terima kasih yang ucapkan kepada pemateri Bu Evi, Kepala Sekolah SDN Kelok, sekaligus beliau adalah guru penggerak. Kami merasa bersyukur sekali Bu Evi dengan adanya kegiatan sosialisasi pengentasan budaya positif ini, karena banyak hal yang kami dapatkan pada hari ini, terutama tentang budaya positif yang akan kita laksanakan, kita lakukan di sekolah, mengenai anak-anak yang sering kita tidak sesuai dengan apa yang harus budaya positif yang kita lakukan. Dan kami juga merasa bersyukur sekali dengan adanya asosiasi ini, dan mudah-mudahan ke depannya semua guru yang ada di sini bisa menerapkan tentang pengimbasan budaya positif yang kita lakukan hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi Bu? Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih ya, karena sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga sekali mau berkolaborasi dengan saya untuk bersosialisasi pembahasan budaya positif, terutama Pak Surya yang selaku kepala sekolahnya dan Bapak Ibu guru di sini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, semoga apa yang kalian cita-citakan ataupun yang sudah kita dapat dari sini kita bisa mengimplementasinya atau menerapkannya. Oke, intinya saya mengucapkan terima kasih. Semoga kita yang di sini berarti kita tanamkan kalilah. Foto bersama ya Bapak Ibu ya. Ya kita makan. Kita foto dulu. Ya, di mana nih?